Oke guys, balik lagi bersama saya. Ini perjalanan hari ini cuacanya kurang mendukung ya. Hujan. Ini perjalanan hari ini kita pulang dari Balai Raja. Dari Balai Raja mau balik ke Jakarta guys. Ini cuacanya untuk perjalanan ini licin banget ini jalannya. Cuacanya kerucut. Ini perjalanan cukup lumayan jauh ini, lumayan. Kalau bagi orang-orang mungkin dari Banten, Jakarta nggak jauh, tapi kalau bagi saya jauh banget. Soalnya saya nggak bisa ngebut. Perjalanan saya cuma standar. Dalam perjalanan ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya guys. Aduh, balik kayak gini mah payah. Jadi saya ke Balai Raja itu teman-teman, pasti ada yang nanya ya, terus abang dari Balai Raja ngapain aja? Nggak nanya juga nggak apa-apa sih. Saya ke Balai Raja itu ngambil berkas-berkas. Karena bulan kemarin, bulan berapa ya? Ini bulan September, bulan Agustus. Bulan Agustus tanggal 5 saya ngajukan cabut berkas di Samsat Balai Raja. Jadi tadi pagi saya dapat informasi dari Samsat, mereka kirim melalui SMS. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami dari Samsat Balai Raja menginformasikan bahwa apa ini? Untuk berkas-berkas cabut berkas atau mutasi Bapak atas nama ini telah selesai. Jadi silakan Bapak datang untuk mengambil berkasnya. Udah pagi-pagi saya OTW berangkat gitu. Jadi dari tadi pagi itu udah mendung kayak gini, dari pagi udah mendung, tapi saya juga nggak bawa mantel. Nah, tadi teman-teman simak terus video saya sampai selesai karena di sini ada sesuatu hal yang sangat bermanfaat banget bagi teman-teman. Pokoknya teman-teman harus tahu. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang lain udah pada tahu mutasi itu harganya berapa, untuk pembayaran mutasi cabut berkas itu berapa. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, simak terus video ini sampai selesai supaya bisa tahu lebih detail, tahu lebih jelas soal kita cabut berkas mutasi. Tahu nggak, saya di sini saya mutasinya dari, mau dibilang Tangerang masih Banten masih termasuk ini ya, DKI ya, Jakarta ya. Nah, dari Jakarta itu antar provinsi, Jakarta ke Kupang, NTT. Berapa bayarnya bang untuk mutasi? Kami mau mutasi motor kami, tapi takut bayarnya mahal. Kagak. Nah ya, saya aja mutasinya itu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung, gitu. Ya mau bilang kalau dari Jakarta ke NTT lumayan sih ya, lumayan jauh lah, gitu. Tapi yang dimintanya berapa? Cuma segini. Iya.
Jadi saya sarankan buat teman-teman yang pengen banget memutasi, mau balik nama. Ini saya mutasi, sekalian saya balik nama. Gila orang itu ya. Nyebrang tanpa, waduh, tuh. Jadi saya cabut berkas, pokoknya saya mutasi sekalian saya balik nama. Nah, udah komplit. Nah, jadi jangan ragu untuk beli motor second. Iya, jangan ragu untuk beli motor second. Takutnya nanti balik namanya gimana. Bang, saya beli motor second nanti surat-suratnya bukan nama saya. Tenang. Tahun 2021 kita mutasi, harga turun. Ya. Yang penting teman-teman harus usaha sendiri. Coba, berani mencoba. Iya. Kita coba juga, kita nggak bakalan dimakan sama orang-orang di Samsat. Malah kita dihormati, kita dihargai, dan juga kita sebaliknya juga harus seperti itu. Nah, kita harus mencoba supaya kita bisa tahu. Kita bisa tahu mutasi balik nama itu harganya berapa gitu ya. Namanya kalau kita nggak bisa mencoba, nggak bisa ini, kita nggak bakalan tahu. Nah, segala sesuatu harus berani mencoba, gitu. Tapi motor padat banget hari ini. Kalau corona udah lewat kayak gini, waduh, habislah. Jakarta mulai pusing, padat. Tapi saya lewat jalur mana ini? Waduh. Mana ada tulisan Jakarta kagak ini? Ada. Jakarta merah lewat jalan tol. Oh ya, saya lurus. Saya belum terlalu hafal jalan-jalan di Jakarta. Tapi kalau jalan jauh kayak gini pakai Google Map. Tapi untuk saat ini nggak bisa pakai Google Map. Karena cuaca hujan. Jadi sinyalnya disedot sama cuacanya. Bercanda guys, bercanda. Oke, jadi kita sambung lagi ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita. Untuk teman-teman, kalau mau mutasi itu jangan ragu. Bukannya kita mau ini ya, supaya nggak boleh ikut calo. Ya namanya calo wajar lah kita bayar. Mereka mintanya segini, ya memang wajar. Karena namanya biarpun mereka calo, mereka juga sesama calo. Itu calo bukan cuma satu. Calo itu banyak. Jadi mereka ikut antrian juga. Ya, kan calonnya bukan satu. Calo kan banyak. Nah, memang cepat, tapi ikut antrian juga mereka. Nah, tadi maksud saya di sini teman-teman, kita harus mencoba. Ya. Jadi teman-teman beli motor second yang penting komplit. Kalau pajak masih hidup, nggak apa-apa. Ya pajak masih ya kemungkinan yang penting komplit lah gitu ya. Tapi ya jangan mati 5 tahun, mati 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Iya. Waduh. Ini Pak Babin ini mau ke mana ini? Mau ke perbatasan. Bicara ya teman-teman. Pembicaraannya kita pelan-pelan. Iya, kita jalan sambil ngobrol ya. Ini untuk sementara kita fokus dulu untuk jalannya. Soalnya licin. Motor banyak, mobil banyak. Saya trauma guys, saya 2 kali kecelakaan, babak belur, jadi saya trauma.
Nah, jadi teman-teman ya, kita lanjut lagi, wih. Kita jalan sambil ngobrol. Lebih enak. Nah, jadi teman-teman kalau mau cabut berkas, awalnya ini saya udah ngambil kembali ya, saya ngambil kembali berkasnya selama sebulannya. Itu mereka kasih tempo itu sebulan. Saya mau dibilang saya cabut berkas tanggal 6. Tanggal 6 ya. Iya, tanggal 6. Tanggal 6 mereka informasi untuk mengambil kembali berkasnya itu hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 juga ya. Ya, hari ini tanggal 6. Iya. Segitu. Jadi pas sebulan. Nah. Terus harganya berapa, Bang? Harganya bentar, kita pelan-pelan dulu. Nah. Lama kelemahan harganya itu pasti tahu lah, pelan. Nah, jadi saya ngantar. Pertama saya masuk. Tadi bagi teman-teman ini saya informasikan ini ya, supaya kalau teman-teman mau ibaratnya mau menghindar dari calo-calo itu, teman-teman itu masuk kan ada security di depan situ. Nah, nggak usah nanya, Bang, Pak, mau mutasi motor kayak gimana? Nggak usah nanya seperti itu, Pak. Loket untuk cek fisik di mana gitu ya. Nah, nanya seperti itu supaya kalau bisa menghindar dari calo-calo, nggak bisa mengetahui kalau kita yang mau cabut berkas itu orang baru gitu. Jadi pergi tanya aja loket untuk pendaftaran cabut berkas. Habis itu udah diarahkan sama security-nya, langsung kita ke loketnya. Kita ngasih BPKB, KTP sama STNK-nya. Nah, tapi KTP yang kita mau untuk namanya itu ya, KTP yang balik nama itu ya, bukan KTP pemilik motor, KTP kita gitu. Nah, habis itu kita fotokopi, kan di situ kan udah ada memang petugas fotokopi yang di Samsat situ. Nah, jadi kita pergi fotokopi, bilang aja, Pak mau fotokopi mau mutasi, udah tahu mereka. Nah, bilang aja gitu. Jadi kita kasih BPKB, STNK, KTP kita di petugas fotokopi. Dia fotokopi langsung kita bawa ke loket cek fisik. Kita antar ke loket cek fisik. Sesudah itu cek fisik. Setelah cek fisik mereka arahkan kita ke loket untuk loket mutasi KR2, roda 2. Nah, jadi kita diarahkan dari loket cek fisik ke loket mutasi roda 2 gitu. Udah kita ke sana. Kita nyampe sana, nggak lama sih, cepat. Pokoknya kita cabut berkas itu, pokoknya nggak lama, nggak pakai ngantri. Yang ngantrinya itu bayar pajak. Kalau cabut berkas mah nggak ngantri, cepat. Jadi kita udah udah cek berkasnya itu. Setelah dia cek, suruh kita beli materai apa materi ya? Beli materai 10.000 2 lembar ya. Materai 10.000 2 lembar, yang satunya itu kita tempel 10 lembar apa 1 lembar ya? 1 lembar punya saya. 1 lembar. Nah, materai itu buat bukti pembayaran motor itu. Tadi punya saya kemarin nggak ada bukti pembayaran, jadi bukti pembayarannya itu saya cuma ngada-ngada aja, pokoknya asal buat aja lah gitu. Nah,
Tadi ngarang-ngarang aja bukti pembayaran saya tuh. Nah, tapi nggak apa-apa, itu nggak dipermasalahkan. Nah, habis itu udah ditempelkan materainya, mereka cek lagi, pokoknya nggak sampai sejam, nggak sampai 30 menit. Cuman berapa menit gitu, nggak lama sih. Nah, sesudah itu mereka ngasih sama, pokoknya ngasih kembali berkas-berkasnya, BPKB sama STNK kita ditinggalin sama mereka di Samsat. Ya biarpun dari kantor Samsat mereka tinggalin BPKB sama STNK kita juga aman terkendali guys. Nah, oke lanjut kita. Tadi sudah itu mereka kasih, terus mereka kasih surat, ibaratnya kayak surat jalannya supaya singkat gitu. Mereka kasih kita surat jalan supaya kalau kena tilang tinggal kita tunjukin. Ini saya pokoknya cerita ini komplit banget ini, sesuai dengan yang saya alami. Nah, jadi untuk surat jalannya itu dikasih juga supaya kalau suatu saat kalau kena tilang, udah kita pakai itu aja. Nah, saya kemarin pernah ditilang, tapi saya tunjukin itu. Memang untuk dokumennya, kertasnya itu saya nggak bawa, cuma saya foto di HP, saya tunjukin itu. Nah, habis itu mereka kasih lagi itu ada kayak gimana ya, surat bukti ya, surat bukti untuk kita saat kita mau ambil kembali berkasnya, kita tunjukin surat bukti itu. Ya, jadi dikasih juga surat buktinya itu. Surat buktinya itu kecil gitu, tapi ada stempel Samsatnya, jadi ya pokoknya salah semuanya itu. Nah, habis itu apalagi ya, surat bukti, terus balik. Saya nanya, Pak ini kira-kira berapa hari? Katanya 1 bulan. Ya, tapi tepat 1 bulan ya, soalnya saya cabut berkas tanggal 6, mereka informasi untuk pengambilan berkas tanggal 6. Jadi tepat 1 bulan. Nah, jadi mereka informasi pagi tadi, langsung saya berangkat gitu. Nah, terus untuk pembayaran gimana Bang? Ya, sekarang kita cerita untuk pembayaran. Nah, tapi sih kita cerita memang yang saya ngambil berkasnya ya. Habis itu pulang tanggal 6 hari ini mereka informasi untuk pengambilan berkas gitu. Jadi saya berangkat, saya ngambil berkas. Ya namanya kan ya wajar lah kalau kita bayarkan. Nah, tapi kalau bayar untuk cabut berkas itu sebenarnya kalau kita ikut calo ya harganya agak ini sih. Tapi kalau kita sendiri nggak terlalu mendingan. Tapi nggak apa-apa, kita saling mengerti karena calo juga mereka kerja ikut ngantri apa segala macam gitu. Jadi maklumin aja gitu kan. Harus ngertiin mereka juga. Ya namanya ya orangnya kerja nggak dibayar gimana. Jadi maksud saya itu usaha sendiri, kita kerja sendiri gitu. Nah, jadi pas saya cabut berkas itu untuk pembayarannya itu mereka udah selesai buat surat bukti, surat jalan saya udah. Untuk pembayaran gimana Bu? Nah, jadi dibilang sama Ibu Samsat ya, bilang aja Ibu Samsat ya, dibilang untuk pembayaran 3. Waduh, ini uang saya nggak cukup. Saya penasaran. Tadi saya mundur. Wah 3 ini 3 berapa? Kan cuman bilang 3. Saya pergi nanya lagi.
Bu, maaf, mau nanya, untuk pembayarannya berapa? 3 juta apa 300? 300 Pak. Wah, bahagia banget saya, lega banget. Jadi dari situ saya sadar, oh jadi kalau kita mutasi itu harganya itu harga cabut berkasnya itu cuman 300 gitu ya. Iya. Harga cabut berkasnya itu cuma 300 ya gitu. Nah, jadi dari situ saya udah paham dah gitu ya.